Baik, saya adalah Rivaldo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul penentuan peluang transisi kasus COVID-19 di Sumatera Selatan dengan analisis rantai Markov. Kita masuk ke bab yang pertama, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perubahan jumlah kasus COVID-19 di Sumatera Selatan terus terjadi. Ada kategori kasus konfirmasi positif simptomatik, proses isolasi suspek dan sembuh dari 1 Januari sampai 31 Juli 2022. Untuk memprediksi tersebut, maka kegiatan peramalan. Sebagai salah satu metode peramalan, rantai Markov digunakan untuk memperkirakan berdasarkan variabel di masa lalu. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menentukan peluang transisi COVID-19 dengan analisis kasus COVID-19 di Sumatera Selatan dengan analisis rantai Markov sampai peluang transisi mencapai kondisi steady state. 1.2 Perumusan masalah. Poin yang pertama, bagaimana mendapatkan matriks peluang transisi kasus COVID-19 di Sumsel untuk kategori kasus bagian konfirmasi sembuh dengan rantai Markov. Poin kedua, berapa transisi pada kondisi steady state kasus COVID-19 di Sumsel untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh. Masalah penelitian ini dibatasi pada data jumlah kasus baru harian COVID-19 di Sumsel dari tanggal 1 Januari sampai 31 Juli 2022 untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh. Poin pertama, mendapatkan matriks peluang transisi kasus harian COVID-19 di Sumsel untuk kategori kasus suspek dan sembuh. Poin yang kedua, memperoleh nilai peluang transisi steady state kasus harian COVID-19 di Sumsel untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh. 1.5 Manfaat. Poin pertama, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut dalam analisis data kasus COVID-19 dengan rantai Markov. Poin kedua, bagi pemerintah Provinsi Sumsel dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait kasus COVID-19. Poin ketiga, bagi pembaca dapat dijadikan bahan referensi tentang cara menganalisis data menggunakan analisis rantai Markov. Kita masuk ke bab yang kedua, tinjauan pustaka. 2.1 Proses stokastik. Proses stokastik adalah barisan kejadian yang memenuhi hukum peluang. Jika kejadian di masa mendatang dapat diprediksi berdasarkan kejadian masa lalu dan menghasilkan nilai yang pasti, maka barisan kejadian itu disebut deterministik. Sebaliknya, jika hanya dapat menghasilkan peluang kejadian di masa mendatang, maka barisan tersebut disebut stokastik. 2.2 Rantai Markov. Dan menganalisis rantai Markov kejadian di masa mendatang, yaitu state C hanya terikat pada kejadian sekarang, yaitu state E dinotasikan dengan PIJ, yaitu dalam persamaan sebagai berikut. Untuk semua nilai IJ menyatakan sebarang state dan N anggota bilangan asing menyatakan waktu. Persamaan di atas disebut peluang transisi satu langkah. 3 Matriks peluang transisi dalam sebuah rantai Markov. R state matriks PIJ yang berukuran R kali R adalah matriks peluang transisi yang berkaitan dengan proses tersebut. Nilai-nilai peluang transisi disusun dalam suatu matriks yang disebut sebagai matriks P, yaitu sebagai berikut, di mana I sama dengan 1, 2 sampai R dan J 1, 2 sampai R. 2.4 Persamaan Chapman-Kolmogorov. Persamaan Chapman-Kolmogorov digunakan untuk menghitung peluang transisi N langkah dan merumuskan sebagai berikut. 2.5 ke klasifikasi state. Untuk lebih menggambarkan sifat rantai Markov, perlu disajikan beberapa konsep dan definisi tentang ruang state sebagai berikut. Yang pertama accessible state, yang kedua communicate state,
Yang ketiga irreducible state, keempat recurrent dan transient state, kelima absorbing state, yang keenam periodicity state positif, yang ketujuh positif recurrent, yang ke-8 dan terakhir ergodic state. Untuk definisi lebih lengkapnya dapat dilihat pada transkripsi yang telah dibagikan. 2.6 Peluang transisi n langka. Peluang transisi n langka adalah peluang bersyarat suatu sistem yang berada di state I akan berada di state J setelah proses mengalami n transisi dikatakan dalam persamaan sebagai berikut. 2.7 Peluang steady state. Peluang steady state adalah peluang transisi masa mendatang tidak akan bergantung dari keadaan awal dan didefinisikan sebagai berikut. Untuk menghitung peluang steady state dapat diberikan persamaan berikut. 2.8 Limit peluang rantai Markov. Jika sebuah rantai Markov bersifat ergodik, maka limit Pij n ada dan bebas terhadap I dan jika Pj sebagai berikut, maka Pj adalah solusi dari persamaan sebagai berikut, sehingga sigma Pj dengan J sama dengan 0 sama dengan 1. Jadi Pj adalah limit peluang dari rantai Markov yang menyatakan mulai dari state apapun, proses akan berada di state J setelah mengalami transisi. 2.9 Vektor keadaan. State pada rantai Markov ditulis dalam vektor yang dinamakan vektor keadaan. Vektor keadaan untuk sebuah pengamatan pada suatu rantai Markov dengan xt sebagai state dari proses pada waktu t adalah vektor baris x. Dapat dituliskan dan persamaan sebagai berikut. 2.10 COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2. Terdapat dua jenis coronavirus yang menyebabkan penyakit dengan gejala berat, yaitu SARS dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. 2.11 Karakteristik data harian COVID-19. Karakteristik data harian COVID-19 dapat dilihat pada bagian sebagai berikut. Kita masuk ke bab yang ketiga, metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tepat. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah 1 semester ganjil 2022-2023. Penelitian dilakukan di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. 3.2 Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi RStudio untuk mendapatkan matriks peluang transisi n langka, dan peluang steady state. 3.3 Metode penelitian. 3.1 Sumber data. Sumber data penelitian adalah laman resmi informasi COVID-19 Sumatera Selatan dan laman resmi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. 3.3.2 Variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dengan rantai Markov discrete adalah jumlah kasus harian COVID-19 untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh. 3.4 Analisis data. Langkah analisis data dalam penelitian ini adalah yang pertama mengumpulkan data harian kasus COVID-19 di Sumsel untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh. Kedua, mendeskripsikan data kasus COVID-19. Yang ketiga, menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis rantai Markov dengan langkah sebagai berikut dari poin A, poin B, poin C, poin D, poin E, poin F, poin G, dan yang terakhir poin H. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat interpretasi hasil analisis data. Kita masuk ke bab yang keempat, hasil dan pembahasan.
4.1 deskripsi data. 4.1.1 untuk kategori kasus kategori kasus sebagai berikut. Dalam bagian sebagai berikut. Kemudian data harian kasus suspek dapat disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut, di mana tabel 4.1 menyatakan jumlah kasus baru tiap kota, kabupaten, Sumsel. Kemudian data kasus baru harian suspek dapat disajikan juga dalam grafik sebagai berikut pada gambar 4.1. Gambar 4.1 menyajikan grafik data kasus baru harian Sumsel kategori kasus suspek. 4.1 pengkategorinya dapat dilihat pada bagian sebagai berikut. Kemudian data harian kategori kasus konfirmasi sembuh dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut, di mana tabel 4.2 adalah menyajikan jumlah kasus baru konfirmasi sembuh tiap kota, kabupaten, Sumsel. Kemudian data kasusnya juga dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut pada gambar 4.2. Gambar 4.2 menyajikan grafik data kasus baru harian Sumsel kategori kasus konfirmasi sembuh. 4.2 analisis Markov kategori kasus suspek. A. Matriks data. Data kategori kasus suspek dapat dilihat pada tabel 4.3, di mana dia menyatakan hari, waktu dalam hari, XT menyatakan pada waktu T, XT-1 menyatakan jumlah kasus pada waktu T-1, kemudian selisih XT dan XT-1. Kemudian berdasarkan selisih tersebut dilihat perubahannya, tetap, apakah naik, turun, atau tetap. Kemudian dinyatakan juga dalam bentuk state 1, state 2, dan state 3. Kemudian frekuensi transisi antar state-nya dapat dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dibentuk matriks data sebagai berikut. Total transisi tiap state dinosikan dengan MI dapat dihitung dengan menggunakan nilai elemen pada setiap baris matriks. Matriks ini digunakan untuk menghitung peluang transisi tiap state. B. Peluang transisi setiap state. Berikut adalah peluang transisi tiap state dari state 1, state 2, dan state 3. Menggunakan persamaan 2.2, nilai-nilai peluang transisi antar state ini dapat disajikan dalam bentuk matriks peluang transisi PIJ dalam bentuk matriks peluang transisi pada persamaan 4.2 sebagai berikut. C. Klasifikasi state. Sebelum menghitung peluang transisi N angka dan peluang state, tiap state pada matriks peluang transisi diklasifikasi sifatnya berdasarkan hubungannya dengan state lain dengan syarat matriks tersebut memenuhi sifat logaritmik, yaitu jika tiap state pada matriks sifat periodik, positif recurrent, dan irreducible. Matriks pada persamaan 4.2 dapat dibentuk menjadi diagram transisi seperti pada gambar 4.3 sebagai berikut. Berdasarkan gambar 4.3 dapat diidentifikasi klasifikasi state sebagai berikut. Berdasarkan uraian tentang klasifikasi state di atas, tiap state pada matriks peluang transisi bersifat periodik, positif recurrent, dan irreducible, sehingga dapat melakukan perhitungan untuk mencari nilai peluang steady state. D. Peluang transisi N langkah. Matriks peluang berikut adalah matriks peluang transisi N langkah untuk N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya untuk N sama dengan 5 dan 5, 6, dan 7, dan yang terakhir untuk N sama dengan 18 sebagai berikut.
Berdasarkan hasil perhitungan PIJ 18 dapat dilihat bahwa nilai peluang transisi dari state 1, 2, dan 3 adalah sebesar 0,459, 0,5007, dan 0,035. Nilai peluang ini tidak mengalami perubahan saat N18 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai peluang ini adalah nilai peluang pada kondisi steady state. Peluang steady state. Selain cara di atas, cara lain untuk menghitung nilai peluang steady state adalah dengan menggunakan persamaan 2.10 sebagai berikut. Kemudian dijabarkan menjadi persamaan 4.5 dengan syarat bahwa sigma Pj dengan J sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Dalam penelitian ini J sama dengan 1, 2, dan 3 sehingga sigma Pj J sama dengan 1 sampai 3 sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1 menjadi persamaan 4.6. Persamaan 4.5 akan diselesaikan untuk mendapatkan nilai P1, P2, dan P3. Berdasarkan 4.5 diperoleh persamaan 4.7, 4.8, dan 4.9 sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai P1, P2, dan P3, maka nilai peluang steady state untuk state 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. Sebagai berikut dalam persamaan 4.15. Persamaan 4.15 memuat peluang steady state pada state 1 atau state naik, state 2 atau state turun, dan state 3 atau state tetap. Peluang perubahan jumlah kasus COVID-19 kategori kasus suspek pada kondisi steady state adalah jumlah kasus naik adalah sebesar 0,46, turun sebesar 0,51, dan tetap sebesar 0,03. Untuk 4.3 analisis rantai Markov kategori kasus konfirmasi sembuh. Untuk analisisnya sendiri hampir sama dengan analisis pada kategori kasus konfirmasi sembuh. Berikut adalah langkah-langkahnya. Untuk A, matriks data, B, peluang transisi tiap state, C, klasifikasi state, D, peluang transisi N angka, E, dan yang terakhir peluang steady state. 4.3 interpretasi hasil analisis rantai Markov. Berdasarkan hasil analisis tersebut untuk kategori kasus suspek dan konfirmasi sembuh disimpulkan bahwa jumlah kasus baru kategori kasus suspek cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk kategori kasus konfirmasi sembuh cenderung mengalami peningkatan. Hasil analisis ini memiliki kesesuaian dengan kondisi data kasus baru harian COVID-19 bulan Agustus 2022, di mana kategori kasus suspek cenderung mengalami penurunan, sedangkan kategori kasus konfirmasi sembuh cenderung mengalami peningkatan. Bab kelima, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. 1. Kategori kasus suspek. Poin A, matriks peluang transisi untuk kategori kasus suspek adalah sebagai berikut untuk state 1, state 2, dan state 3. Berdasarkan matriks tersebut dilihat bahwa nilai peluang transisi terbesar adalah peluang transisi dari state 1 ke state 2 sebesar 0,67, sedangkan yang terkecil adalah peluang transisi dari state 3 ke state 3 dengan nilai sebesar 0. Poin B, perubahan jumlah kasus konfirmasi kategori kasus pada kondisi steady state adalah 0,46 untuk jumlah kasus naik, 0,51 untuk jumlah kasus turun, dan 0,03 untuk jumlah kasus tetap. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa jumlah kasus baru untuk kategori kasus suspek cenderung mengalami penurunan. 2. Kategori kasus konfirmasi sembuh. Poin A, matriks peluang transisi untuk
kategori kasus sembuh adalah sebagai berikut. Untuk state 1, state 2, dan state 3. Berdasarkan matriks tersebut dapat dilihat bahwa nilai peluang transisi terbesar adalah peluang transisi dari state 2 ke state 1 sebesar 0,58. Sedangkan untuk yang terkecil adalah peluang transisi dari state 3 ke state 1 sebesar 0,10. B. Peluang perubahan jumlah kasus COVID-19 kategori kasus suspek pada kondisi steady state adalah sebesar 0,42 jumlah kasus naik, 0,40 untuk jumlah kasus turun, dan 0,18 untuk jumlah kasus tetap. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penambahan jumlah kasus baru untuk kategori kasus konfirmasi sembuh cenderung mengalami peningkatan. 5.2 Saran. Saran yang pertama menggunakan anti-Markov faktor kontinu sebagai alat analisis data dan menggunakan data atau aplikasi berbeda untuk penelitian lainnya. Yang kedua menggunakan kategori kasus, periode waktu, keadaan atau wilayah yang berbeda untuk penelitian yang menggunakan data kasus COVID-19. Yang ketiga menggunakan metode perhitungan tingkat kesalahan penamalan seperti MAD, MSE, dan MAPE pada analisis anti-Markov. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kalimat saya yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.